komunikasi terapeutik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi komunikasi. Menurut Robbins dan Jutke, komunikasi yaitu sebagai proses perpindahan dan pemahaman pesan yang disampaikan. Dan ada pun definisi lainnya yaitu sebagai proses penyampaian atau pengiriman pesan dari seseorang komunikator, yaitu orang yang ingin menyampaikan pesan, ke komunikan. Komunikan ini orang yang menerima pesan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan pesan kepada orang lain dan dapat juga mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Secara umum terdapat 3 model-model komunikasi. Model komunikasi adalah kerangka konseptual yang mengembangkan bagaimana proses komunikasi berlangsung antara pengirim pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau linear, 2 ada komunikasi dua arah atau transaksional, dan yang ketiga ada komunikasi melalui jaringan internet atau intertraksional. Agar komunikasi dapat terjadi, adapun proses komunikasi. Yang pertama, komunikator mempunyai ide atau gagasan, yang kemudian komunikator akan mengubah ide menjadi pesan. Selanjutnya komunikator akan menyampaikan pesannya dan ditangkap oleh komunikan dengan menerima pesan tersebut. Selanjutnya komunikan menafsirkan maksud pesan dari komunikator. Selanjutnya itu ada komunikan memberi umpan balik kepada komunikator. Setelah proses semua terjadi, maka terjadilah komunikasi. Selanjutnya di sini ada definisi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar dan kegiatannya difokuskan untuk penyembuhan klien atau pasien yang dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Tujuan komunikasi terapeutik ini yaitu yang pertama untuk mempererat hubungan interpersonal antara perawat dan pasien secara profesional dan proporsional. Yang kedua, untuk membantu pasien dalam rangka persoalan yang dihadapi pada tahap perawatan. Yang ketiga, untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatan serta mengungkapkan emosinya. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun hubungan saling percaya agar mencapai hasil terapeutik yang baik. Tahap-tahap komunikasi terapeutik ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tahap persiapan atau prainteraksi, di mana ini tahap yang terjadi sebelum perawat bertemu dengan klien atau pasiennya. Tugas perawat pada tahap ini yang pertama mengumpulkan data tentang klien atau pasien. Kegiatan ini sangat penting karena untuk mengetahui informasi tentang klien sehingga perawat dapat memahami klien. Yang kedua, merencanakan pertemuan yang pertama dengan klien, dan yang terakhir untuk mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan sebelum berinteraksi dengan klien atau pasien. Perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tahap perkenalan atau orientasi, yaitu kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu atau kontak dengan klien. Nah, pada tahap ini perawat berkenalan terlebih dahulu kepada klien. Dengan memperkenalkan dirinya, berarti perawat telah bersikap terbuka kepada klien, dan ini diharapkan akan mendorong klien untuk membuka dirinya juga. Tujuan tahap ini adalah untuk memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat dengan keadaan klien saat ini. Nah, tujuan perawat pada tahap ini yaitu dengan membina rasa saling percaya, menunjukkan penerimaan, dan komunikasi terbuka. Hubungan saling percaya merupakan kunci dari keberhasilan komunikasi terapeutik ini. Yang kedua, merumuskan kontrak pada klien. Kontrak ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan sebuah interaksi. Yang ketiga, menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah klien. Pada tahap ini, perawat mendorong klien untuk mengekspresikan perasaannya. Yang terakhir yaitu merumuskan tujuan dengan klien. Yaitu perawat perlu merumuskan tujuan interaksi bersama klien karena tanpa keterlibatan klien mungkin tujuan ini akan sulit dicapai. Yang ketiga ada tahap kerja, yaitu inti dari proses komunikasi terapeutik, yaitu untuk membantu, mendukung, mendengarkan klien untuk menyampaikan perasaan serta menyimpulkan percakapan. Yang keempat, tahap terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan klien. Tahap ini terbagi menjadi 2, ada terminasi sementara, adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien. Setelah terminasi sementara, perawat akan bertemu kembali dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada terminasi akhir, yang terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatannya secara keseluruhan. Jadi, di terminasi terakhir ini, perawat tidak akan bertemu dengan kliennya lagi. Adapun tugas perawat dalam tahap terminasi yaitu mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilakukan. Evaluasi ini juga disebut sebagai evaluasi objektif. Kedua yaitu melakukan evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif dilakukan dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi dengan perawat. Dan yang terakhir, bisa membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya yang disebut dengan terminasi sementara. Adapun teknik-teknik komunikasi terapeutik, yang pertama mendengarkan atau listening. Dengan mendengarkan, perawat mengetahui perasaan klien dan bisa juga untuk memberi kesempatan lebih banyak pada klien untuk bicara. Dan perawat harus menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua, mengulang atau restarting, yaitu untuk mengulang ungkapan klien dan memberi indikasi perawat. Yang ketiga ada pertanyaan terbuka, yang dimana pertanyaan terbuka ini agar klien atau pasien dapat mengutarakan perasaannya
Jadi contoh pertanyaannya ini, apakah yang sedang saudara pikirkan? Yang mana jawabannya bukan hanya iya atau tidak. Yang mana pertanyaan terbuka ini dapat lebih berkembang jawabannya. Yang keempat ada klarifikasi dilakukan bila perawat ragu. Contohnya, dapatkan dan menjelaskan kembali tentang apa yang disampaikan oleh klien atau pasien. Gunanya ini untuk kejelasan dan kesamaan ide, perasaan, serta persepsi perawat dan klien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi terapeutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.